persediaan ya. Kita masuk langsung ke ini nanti ya, sesi setelah UTS ya. Ada beberapa yang kita bahas ini ya. Jadi nanti besok untuk aktivitas tetap, lalu nanti pertemuan berikutnya insya Allah Senin ya, revaluasi. Kemudian penggabungan, peleburan, pemekaran dan likuidasi, lalu investasi saham, SKU sama akuntansi jasa konstruksi. Oke, kita bahas ini berkaitan dengan persediaan ya. Jadi kalau yang pertama tentunya harus kita pahami dulu, kalau kita bicara persediaan berarti termasuk kelompok aset ya. Ya, kelompok aset. Nah, kalau kelompok aset berarti kalau di sisi neraca ada di sisi debit ya. Ada di sisi sebelah kiri begitu. Ya. Nah, ini ya. Jadi persediaan adalah aset. Nah, cuma nanti harus kita pastikan ya, asetnya seperti apa atau yang bagaimana. Ya, umumnya kalau kita bicara persediaan, ya diperoleh oleh entitas atau perusahaan, biasanya untuk diproses ya atau dijual. Nah, ini tergantung daripada jenis usahanya. Ya, misalnya yang Anda bayangkan apabila persediaan tersebut akan diproses ya. Berarti nanti persediaan ini barangkali berupa persediaan bahan baku. Nah, berarti kalau gitu jenis usahanya adalah apa? Industri ya. Karena dia memproses bahan baku. Satu lagi adalah persediaan yang dibeli tidak ada proses tapi langsung dijual. Nah, ini untuk persediaan perdagangan, biasanya mereka ini adalah siapa? Perusahaan dagang ya. Ya, membayangkan misalnya yang tadi contoh pertama, perusahaan mebel ya. Dia beli kayu untuk dijadikan meja. Ya. Jadi nanti kalau untuk perusahaan seperti ini, industri ini adalah bisa apa? Bermacam-macam ya persediaannya ya. Bisa kita sebut aja bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Ya, paling enggak 3 itu. Tapi kalau perusahaan dagang, ya biasanya ya jenis persediaannya hanya satu ya, yang di perdagangan itu saja. Contoh yang paling gampang kalau Anda ke minimarket ya, itu perusahaan dagang kan ya. Artinya mereka beli misalnya apa, makanan ringan gitu ya, dijual lagi juga tidak merubah produk makanan ringan tadi kan ya, tetap dia jual makanan ringan begitu. Oke, kemudian aset dalam proses produksi untuk penjualan. Nah, yang tadi yang saya katakan. Artinya mungkin saja persediaan itu jadi apa? Belum siap untuk dijual tapi masih dalam proses. Ya, kemudian aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, satu lagi ya sebenarnya kalau misalnya perusahaan jasa bagaimana, Pak? Kalau perusahaan jasa itu mungkin agak ini ya, tidak spesifik gitu ya persediaannya. Terbayang nggak oleh Anda kalau Anda pergi ke sebuah salon gitu. Kira-kira persediaannya apa ya begitu kan? Karena kan jasa. Apakah persediaannya adalah sampo kah? Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Kalau gunting, Pak, bukan, itu bukan persediaan karena tidak untuk dijual. Nah, itu ya. Nanti membayangkan perbedaan antara persediaan dan aset tetap adalah umumnya persediaan dibeli untuk diproses atau dijadikan sebagai suatu barang lalu dijual. Atau persediaan dibeli lalu akan dijual kembali. Nah, berbeda dengan apa? Aktiva tetap ya. Dibeli untuk dipakai usaha. Ya. Walaupun dari sisi jenis persediaan bisa saja satu perusahaan mempunyai barang yang sama, tapi satu perusahaan menyebut ini adalah persediaan, satu perusahaan menyebut ini adalah aktiva tetap. Terbayang oleh Anda misalnya, perusahaan dealer mobil. Tentunya yang Anda bayangkan pasti banyak ya kendaraan yang dimilikinya begitu ya. Nah, itu bukan akta tetap buat dia. Tapi itu adalah apa? Ya, persediaan. Karena dia memang jualannya mobil kan. Lalu bandingkan dengan perusahaan
jasa travel begitu. Mereka juga banyak mobil ya. Tapi mobil tersebut bukan persediaan ya, tapi apa? Aktiva tetap. Nah itu ya, pada pokoknya seperti itu jenis perbedaannya begitu. Oke, kemudian jenis persediaan ya, ada perusahaan dagang ya, ini ada barang dagangan, kemudian barang konsinyasi ya. Nah ini konsinyasi mungkin sudah pernah belajar di akuntansi ya, atau barang titipan di sini ya. Nanti ada pihak konsinyor atau konsinyi untuk itu. Sementara untuk perusahaan manufaktur, tadi sudah saya katakan ya, ada bahan baku dan bahan penolong. Kemudian bahan dalam proses. Lalu ada barang jadi. Nah, juga ada nanti mungkin barang dalam perjalanan ya. Artinya barang dalam perjalanan ini tergantung daripada syarat penyerahan daripada si perusahaan tersebut. Ya, ada FOB destination misalnya, atau sering dulu kalau saya kuliah, Franco gudang penjual, Franco gudang pembeli. Artinya kalau sudah sudah keluar dari gudang penjual, dianggap barang itu sudah diserahkan kepada pembeli, misalnya begitu. Ya, ini juga Anda pernah belajar waktu di akuntansi di semester-semester sebelumnya. Kemudian barang konsinyasi ya tadi ya sudah kita singgung, yaitu barang titipan untuk dijual. Kemudian persediaan terkait hak pemilikan barang sesuai penyerahan saat transaksi. Nah, tadi yang saya katakan ya, barang dalam perjalanan, in transit. Ya, mungkin kalau syarat penjualan bagi pembeli apabila Franco gudang penjual, maka barang itu sudah dimiliki pembeli ya. Tapi masih dalam posisi apa? In transit atau barang dalam perjalanan atau barang titipan tadi. Ya, barang titipan ini barangkali barang yang masih diakui oleh pihak yang menitipkan ya barang tersebut. Oke, pengukuran ya. Nah, nanti pada saat kita mengukur atau menilai daripada suatu persediaan, ada beberapa yang perlu kita tentukan ya. Ada biaya pembelian, ada biaya konversi, ada biaya lain. Ya, biaya pembelian jelas ya. Kalau kita bicara biaya pembelian, tentunya harga yang dibayar. Kalau konversi mungkin bisa kita nyatakan dengan bentuk lain ya. Mungkin ini terjadi apa? Tukar menukar begitu ya. Maka nanti kita sebut dengan apa? Biaya konversi untuk itu. Sementara biaya lain mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tersedianya persediaan tadi sampai di gudang kita, mungkin perlu ongkos pengangkutan, ongkos kirim, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ada apa? Biaya-biaya tersebut ya. Kemudian di dalam ketentuan di akuntansi, ya ada yang kita sebut dengan NRV. Mungkin pernah dengar ya istilah ini? Apa NRV? Ada yang tahu? Net realizable value, Pak. Net realization ya. Net realization value. Apa itu net realization value, Mbak Permata? Nilai yang benar-benar terrealisasi. Gimana cara kita menghitung? Masih ingat nggak? Kalau yang di akuntansi, mana yang lebih kecil daripada itu bukan sih Pak, lupa. Yang lebih kecil. Nah kalau ya, yang pajak itu yang benar-benar yang harga belinya benar gitu Pak. Nah yang perlu Anda ini kan adalah ini ya berkaitan dengan net realization value ini, yaitu nanti sama dengan waktu tadi Anda sebut ya, mana lebih rendah antara harga perolehan sama nilai bersihnya. Nah, sementara nilai bersih itu didapat dari harga jual dikurangi dengan estimasi biaya penjualan. Ya. Nah, kalau di akuntansi memang diperbolehkan ya cara kita menghitung persediaan akhir dengan cara tadi ya LCNRV ya. Kalau dulu saya kuliah masih istilahnya apa? LOCOM, lower cost or market. Atau COMWIL ya, cost or market which is lower. Mana lebih rendah antara harga pasar sama harga perolehan. Nah, sekarang sudah ada ditambahkan apa? Estimasi ini ya. Ada estimasi ini yang bisa kita tentukan begitu. Ya, estimasi daripada biaya penjualan yang nanti bisa mengurangi harga jualnya, sehingga nanti perbandingannya adalah
NRP-nya dibandingkan dengan harga perolehan. Nah, karena di sini LC, lower cost, maka dipilih yang lebih rendah. Nah, tadi Mbak Pernata katakan di pajak tidak diperbolehkan ya. Tidak diperkenankan menggunakan LC NRV ini, karena sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH, kita harus menggunakan apa? Harga perolehan untuk itu. Oke, seperti itu ya. Ketentuan yang bisa kita pahami untuk apa pengukuran ini. Nanti kita lihat lagi ya di slide berikutnya. Oke ya, kemudian tadi ya komponen biaya persediaan ya. Kita lihat dari beberapa yang perlu kita tentukan di sini ya. Kemudian ada tadi sudah kita sebut ya, biaya pembelian, biaya konversi sama biaya lain ya. Jadi biaya pembelian jelas ya, ini semua yang berkaitan dengan apa yang menjadi biaya yang nantinya bisa diatribusikan ke dalam harga daripada persediaan tadi. Kemudian biaya konversi tadi saya sebutkan juga, ini langsung ya, ini biaya langsung. Kalau yang dapat dikonversi biaya langsung. Tapi kalau misalnya dikonversi sebagai nilai tukar juga bisa. Tapi ini disebutkan khusus untuk industri ini, ya. Yang dapat dikonversi seperti biaya tenaga kerja dan biaya overhead produksi. Ya, jadi kalau misalnya kita menghitung, mungkin Anda sudah belajar ya, seperti cost accounting kan ada ya, materi seperti ini, pembebanan atas berapa jumlah biaya tenaga kerja sama overhead produksi ya, atau biaya pabrikasi bisa Anda nyatakan di sana nanti itu sebagai unsur daripada yang membentuk biaya sehubungan dengan persediaan yang kita buat begitu. Kemudian biaya lain ya, ini ya kalau misalnya karena adanya suatu kondisi khusus ya. Misalnya ini biaya perancangan produk untuk pelanggan tertentu ya, sebagai biaya persediaan. Mungkin ini ada biaya khusus ini mungkin yang sifatnya pesanan ya. Karena ada ya produknya itu produk massal, ada juga yang produk pesanan. Seperti misalnya kalau membayangkan baju gitu kan. Kalau baju itu kan mungkin sebuah butik merancang baju tergantung pesanan daripada siapa? Pelanggan misalnya seperti itu. Ya, tidak kecuali kalau baju itu diproduksi massal ya. Itu berbeda ya, tidak ada hal-hal khusus itu. Oke, sebelum saya lanjut lagi, silakan ya kalau ada komentar, monggo. Ada? Mungkin belum, Pak. Belum ya? Oke, lanjut ya. Ya, penghitungan tadi ya, net realization value ya, nilai relasi neto. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa ya nilai persediaan biasanya dihitung secara terpisah untuk setiap unit persediaan. Ya, ini dipastikan seperti itu harusnya. Ya, kalau mungkin membayangkan sebuah gudang ya, yang banyak sekali persediaan di sana, dan ternyata dia perusahaan retail ya, atau perusahaan dagang pengecer, bisa saja nanti banyak sekali ya jenis persediaannya. Ya, kemudian persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok yang serupa atau berkaitan. Nah ini bisa juga tidak harus dihitung per jenis barang, tapi per kelompok. Misalnya kelompok minuman ringan, gitu. Kelompok makanan ringan ya, kalau ini perusahaan dagang. Nah, kemudian estimasi nilai relasi bersih didasarkan pada bukti andal atau bukti yang bisa kita andalkan berkaitan dengan fluktuasi harga. Artinya pada saat kita tahu bahwa harga itu dinamis ya, bisa saja sering berubah ya, maka nanti penentuan atas estimasi ini selain fluktuasi harga juga biaya langsung sama tujuan pengadaannya. Artinya dibeli untuk
tujuan apa begitu ya. Pengadaan tersebut tentunya bisa dinyatakan hanya untuk menumpuk persediaan atau mungkin karena apa? Permintaan yang cukup tinggi gitu misalnya. Oke, kemudian nilai persediaan ya, nanti kita hitung dengan NRP ini ya. Kemudian kalau misalnya nilai persediaan tersebut rusak bagaimana, Pak? Ya, atau menjadi turun nilainya ya. Ya, jadi praktek penurunan nilai persediaan nilai besi biasanya dikarenakan persediaan rusak. Ya, rusak ini bisa kita bayangkan mungkin karena udara barangkali atau hama ya, kecoa, tikus dan sebagainya. Udara atau cuaca ataupun suhu dan sebagainya bisa merusak ya. Atau seluruh atau sebagian telah usang. Usang ini barangkali berkaitan dengan apa? Daluarsa gitu misalnya. Atau harga jualnya telah menurun. Nah, mungkin barangkali ini barang-barang yang sering apa? Fluktuasinya ini karena tren daripada barang tersebut misalnya. Ya. Kemudian estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Nah, ini juga bisa ditentukan. Nah, tapi kalau nanti kita tentukan bahwa Pak persediaan rusak tapi belum nyata, Pak. Tapi sudah kita apa namanya? Kita estimasi ya. Jadi misalnya yang Anda bayangkan, apa yang sering terjadi kalau persediaan itu sering susut begitu? Ada yang tahu nggak? Misalnya apa ya? Kalau mungkin industri rokok ya, dia punya persediaan berupa tembakau. Tembakau itu beratnya bisa ini ya, bisa jadi berkurang ya karena mengering dan sebagainya itu. Nah, ini juga bisa saja diestimasi. Atau tadi misalnya mengestimasi barang yang tidak laku sehingga terjadi keusangan ya, lalu dibuatkan apa namanya? Rugi penurunan nilai ya. Ya. Jadi nanti ini akan mengurangi persediaan. Sisi akuntansi seperti itu. Pertanyaannya dari sisi pajak boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Ya, nanti akan dilakukan koreksi fiskal positif untuk itu apabila alasan penurunan nilai bersifat estimasi dan belum terjadi ya, belum terjadi. Jadi tidak bisa mengestimasi hal-hal yang belum terjadi lalu dijadikan sebagai biaya gitu. Oke ya, pengakuan persediaan sebagai beban ya. Jadi tidak tercatat persediaan diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Ya, jadi kalau persediaan dijual, kemudian ada penurunan nilai, kemudian ada pemulihan nilai ya. Penurunan nilai ini tadi misalnya karena apa? Disebutkan sifat estimasi. Tapi bisa juga tahu-tahu barang itu jadi pemulihan nilainya ada atau muncul. Ya. Jadi nanti ini bisa saja terpulihkan karena estimasi, maka apa? Koreksinya adalah koreksi beda waktu ya. Pastikan seperti itu kan. Seperti yang sudah kita bahas pada waktu sebelum UTS mengenai koreksi yang sehubungan dengan estimasi. Koreksi dinyatakan bahwa itu bisa terjadi tapi nantinya bisa terpulihkan, maka nanti itu akan apa? Dilakukan koreksi beda waktu untuk itu. Ya, jadi kalau nilai tercatat persediaan diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas nilai tersebut, maka tidak ada koreksi fiskal. Tapi kalau penurunan nilai tadi, maka ada koreksi fiskal positif ya. Tapi kalau pemulihan lagi atau kembali lagi harganya, maka apa? Ada koreksi fiskal negatif. Apabila saat penurunan nilai telah dilakukan koreksi positif untuk itu. Begitu. Oke, kemudian pencatatan persediaan. Nah, ini mungkin kembali lagi ke waktu Anda belajar akuntansi ya. Kita tahu bahwa kita punya sistem pencatatan dua kan ya, perpetual sama periodik. Apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Perbedaan perpetual sama periodik? Kalau perpetual itu perusahaan selalu mengupdate inventory-nya, Pak. Jadi selalu mencatat COGS, inventory gitu. Oh, kalau gitu. periodik di akhir begitu, Pak.
pada saat Di akhir. stock of name nanti baru di endingnya, iya Pak. Oh, berarti kalau gitu selama ada muncul persediaan yang dicatat kalau pakai sistem periodik apa? Kalau Pada periodik saat belum mencatat ya, persediaannya Pak, kalau kalau belum pas mencatat persediaan, transaksi. tapi yang dicatat apa kalau begitu? Kalau Oh dia ya, tidak mencatat kalau persediaan, kalau penjualan berarti penjualannya saja Pak, gitu Pak. oh gitu. Kalau pembelian Iya, berarti pembelian saja, begitu ya? iya Pak, pembelian. Ya, oke, itu ya. Jadi bedanya antara periodik dan perpetual ya. Kalau periodik pada saat kita membeli, maka jurnalnya secara sederhana bisa kita nyatakan apa? Pembelian pada kas atau pembelian pada utang. Saat jual, kas pada penjualan atau piutang pada penjualan. Ya, jadi tidak pernah mencatat secara langsung ya mengenai persediaan. Dan efeknya apa? Tidak diketahui secara langsung ya berapa jumlah persediaan. Akhirnya nanti di satu akhir periode maka akan ditentukan ya berapa jumlah persediaan yang akan tercatat di sana ya. Nanti makanya perlu apa? Dilakukan penyesuaian ya, penyesuaian berkaitan dengan harga pokok yang akan kita munculkan pada saat dilakukan stock optimum tadi begitu. Oke, kalau perpetual enggak ya. Kalau perpetual setiap saat kita bisa apa? Ya, setiap saat kita bisa melihat berapa jumlah persediaan yang ada di gudang. Karena setiap kali ada pembelian, maka jurnalnya adalah kita masukkan persediaan ya. Setiap kali ada penjualan juga sama, kita keluarkan persediaan kita untuk itu. Tapi sekaligus ya kalau ada penjualan, maka juga langsung dihitung harga pokoknya. Kalau untuk apa? Perpetual ya, itu seperti yang ada di slide ya, jurnal atas perpetual dan periodik. Mungkin masih ingat ya? Nah kalau untuk pajaknya bagaimana Pak? Ya tinggal aja menambahkan nanti kalau sehubungan dengan pembelian penjualan apabila ternyata yang dibeli atau dijual adalah apa? BKP atau BKP yang tergolong mewah, ya, atau penjualan sehubungan dengan adanya pemungutan PPh pasal 22. Nah, tinggal tambahkan ya, berkaitan dengan apa? PPN, PPNBM ataupun pemungutan PPh. Ya. Ya, seperti itu. Oke, ini kalau dilihat di mana? Di dalam laporan keuangan ya, semua penyajian yang kita lakukan atas persediaan ya. Mungkin kemarin sudah Anda dapat ya pada waktu tugas yang sebelum tes kemarin ya, berkaitan dengan laporan keuangan yang Anda sajikan ya. Nah, di sini ada beberapa barang jadi ya, kemudian barang dalam proses, bahan baku, bahan pembantu ya, persediaan dalam perjalanan dan seterusnya ya. Kemudian ada apa? Informasi mengenai saldo persediaan di atas adalah penyisian atas penurunan nilai. Nah, ini juga dijelaskan. Nah, cuma nanti saat dihitung berapa jumlah persediaan yang dinyatakan di dalam perhitungan pajak, tentunya perlu ada penyesuaian ya, terutama yang tadi apabila ada koreksi fiskal untuk itu. Oke, kalau tadi kita coba singgung sistem pencatatan persediaan, lalu ada satu lagi apa? Ya, metode penilaian persediaan. Mungkin masih ingat ya? Ada FIFO, ada average ya. Ya, ada FIFO, ada average. Kemudian untuk LIFO, ya, itu dari sisi pajak maupun akuntansi nggak lagi digunakan. Karena LIFO ini bisa menimbulkan efek spekulatif ya terhadap persediaan yang ada. Karena kan barang yang apa masuk duluan ya keluar belakangan kan ya, bukan masuk duluan keluar duluan gitu. Ya pada saat barang itu sudah masuk, yang keluar duluan nanti barang yang terakhir masuk begitu. Ya, nah ini untuk LIFO. Artinya barang yang terdahulu bisa saja numpuk di gudang atau belum bisa dilakukan penjualan. Nah ini yang bisa tadi yang saya katakan, spekulasinya
Mungkin karena memang sengaja ditimbun, atau nanti bisa saja barang itu jadi rusak ya, atau tidak terjual karena tadi daluarsa dan sebagainya. Kemudian persediaan yang tidak dapat ditukar dengan persediaan lain dan barang atau jasa yang dihasilkan dipisahkan untuk kegiatan tertentu. Nah, itu nanti akan menggunakan identifikasi khusus ya. Oke, saya rasa untuk FIFO sama average sudah tahu ya cara kita menghitungnya. Ya. Cuma nanti kalau untuk FIFO apabila pakai periodik ya tinggal kita tentukan aja jumlah persediaan akhir berapa ya, lalu kita tentukan barang itu barang yang mana. Akan lebih jelas ya kalau pakai perpetual. Karena sirkulasi barang masuk keluar itu bisa ketahuan. Ya kan? Nah, kalau average ini agak susah. Kalau average mungkin kalau untuk periodik lebih mudah ya. Karena sering kita sebut dengan simple average ya. Tinggal kita jumlahkan berapa jumlah unit, berapa jumlah rupiah. Untuk mencari rata-ratanya tinggal kita bagi ya. Berapa jumlah rupiahnya dibagi dengan jumlah unitnya. Maka ketemulah rata-rata. Nah, lalu kita kalikan dengan berapa jumlah persediaan akhirnya. Begitu. Nah, yang agak panjang ceritanya adalah kalau menggunakan perpetual ya. Kalau pakai average berarti apa? Sering kita sebut dengan apa? Moving average ya. Mungkin masih ingat ya, moving average. Moving average ini berarti setiap kali ada pembelian, maka persediaannya rata-ratanya berubah. Ya, selalu seperti itu ya. Jadi akan lebih panjang hitungannya begitu. Dibanding kalau pakai simple tadi. Oke, silakan ya. Kalau ada komentar atau pertanyaan, monggo. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Mbak Listantri. siapa nih? Listantri sih. Ya, silakan Ya. Mbak Listan. Untuk yang koreksi fiskal tadi, Pak, kan perusahaan menggunakan LCNRV. Nah, sedangkan pajak itu kan mengakuinya kos. Itu koreksi beda waktu atau beda tetap ya, Pak? Ya. Apakah itu koreksi beda waktu, beda tetap ya? Sebenarnya kalau kita sebut beda waktu ya. Tapi nanti langsung terpulihkan di awal tahun berikutnya. Ya, otomatis karena kan saat kita menghitung akan kita tentukan ya di awal tahun berikutnya akan masuk sebagai dasar untuk perhitungan secara otomatis begitu. Ya, jadi termasuk koreksi beda waktu ya. Karena untuk penentuan nilai persediaan awal di tahun berikutnya itu sudah kita tentukan dengan angka sesuai dengan apa yang menjadi persediaan tersebut ya. Jadi koreksinya langsung terpulihkan begitu. Ya, bagaimana? Ya, terima kasih, Pak. Atau ya ada yang komentar lain barangkali? Mungkin ada pendapat lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Vicky. Ini terkait masalah penurunan nilai tadi, Pak. Jadi kan kalau ada penurunan nilai itu harus dikoreksi fiskal positif apabila alasan penurunan nilai bersifat estimasi dan belum terjadi, Pak. Terus yang dimaksud dengan yang bersifat estimasi dan belum terjadi ini apa ya, Pak? Apakah pada jurnal penyesuaiannya itu kreditnya harus akuntansikan atau bisa persediaannya juga, Pak? Terima kasih. Ya, oke. Tadi sudah kita singgung ya, jurnalnya juga sudah ada tadi. Nah ini kan ya, jurnal yang di bawah itu. Jadi nanti pada saat adanya penurunan atau estimasi ini, tadi yang saya katakan, Pak, saya punya persediaan berupa makanan, Pak. Ya, makanan. Nah, kemungkinan makanan itu bisa saja jadi rusak. Tadi yang saya katakan, ada banyak faktor kan ya. Cuaca misalnya, suhu misalnya, atau hama misalnya begitu ya. Nah, ini sering terjadi sehingga manajemen memutuskan sudahlah kalau gitu kita estimasi aja kerusakan tersebut ya. Supaya nanti pada waktu di akhir tahun tidak langsung terjadi kerugian yang sangat besar karena sudah kita estimasi terlebih dahulu. Itu kan tujuan estimasi kan seperti itu. Cuman kan ternyata pajak kan tidak memperbolehkan.
Artinya setelah akuntansi, monggo silakan aja. Tapi nanti pada saat pajak menyatakan bahwa itu belum terrealisasi atas estimasi tersebut, maka apa? Ya, maka nanti tidak bisa dinyatakan itu sebagai apa? Ya, dinyatakan sebagai suatu kerugian untuk itu. Ya, nunggu sampai benar-benar misalnya stok opnim begitu ya. Bahwa barang memang ada kondisi rusak atau susut. Nah, seperti itu yang baru dinyatakan boleh dinyatakan sebagai biaya nanti. Stok opnim juga tidak setiap saat kan ya, mungkin sekian bulan sekali atau bahkan setahun sekali ya baru ketahuan untuk itu. Jadi gitu ya. Jadi boleh dijadikan sebagai biaya selama memang sudah ada kejadian yang menyatakan bahwa itu ternyata barangnya memang terjadi kehilangan atau kerusakan. Atau mungkin ada tadi yang saya katakan, dinyatakan telah menurun, tapi nggak bisa diestimasikan lagi. Kalaupun misalnya secara perpajakan, kalau harga jual menurun ya nggak apa-apa. Ya, Pak, harga jual 100, Pak. Sementara dulu belinya 120. Nah, berarti kan harga pokoknya lebih tinggi ya dibanding harga jualnya kan. Maka muncul kerugian. Tapi kerugian itu diakui pada saat adanya penjualan. Tidak bisa diestimasi nanti turun harga jualnya lalu dinyatakan rugi. Ya, seperti itu. Itu Mas Vicky, saya rasa. Untuk jurnalnya itu ya, yang di bawah itu ya. Rugi preliminер. Gimana? Ya, bagaimana Mas? Pak. Jadi ya. kalau misalnya sudah terjadi itu jurnalnya juga gini juga Pak. Dibalik nanti. Jurnal penyelesaiannya. Iya, akun penyisiannya nanti akan di ini. Kan seperti waktu kita menyisikan piutang kan juga begitu kan. Ya, kita tidak melakukan pengurangan atas piutang ya sebelum terjadi realisasi. Yang kita jurnal adalah beban atas penurunan atau piutang tak tertagih pada ini penyisian ya atau cadangan begitu. Jadi nanti jurnalnya harusnya rugi penurunan nilai persediaan pada cadangan atas penurunan persediaan. Ya, nah, nanti pada saat memang sudah terjadi, maka jurnalnya tinggal mendebet akun penyisiannya, lalu menjurnal akun persediaannya, begitu. Karena persediaan berkurang. Ya, di sini harusnya ini kalau menurut saya jurnalnya itu nggak langsung mengurangi persediaan ya, karena kan belum terrealisasi ya. Tapi akun penyisiannya yang kita kredit untuk itu. Begitu Mas Vicky. Berarti harus menunggu pemulihan nilai dulu ya Pak? Ya, artinya pada saat memang enggak, kalau ini penyisian kan ya, bukan. Oh, kalau pemulihan iya, kalau memang pemulihan memang terjadi, maka nanti persediaan kita munculkan lagi setelah kita kurangi dengan pengurangan. Ya, pemulihan atas persediaan, begitu. Ya, jadi bisa disebutkan di sini mengurangi persediaan atau mengurangi atau menambah akun penyisiannya, begitu, atau cadangannya. Ya, silakan. Ada lagi? Mbak Nurul tadi mau nanya? Iya Pak, soal itu sih tadi kayak yang pemulihan tadi masih bingung jurnalnya kayak gimana? Ya, jadi kalau tadi ya, misalnya seperti ini kan penyisian ya, dikoreksi. Kalau misalnya jurnal atas pemulihannya ya tinggal kita balik. Ya, persediaannya kita munculkan lagi, kemudian pada ruginya kita kredit ya. Nah, nanti kan di situ berarti kalau rugi kita kredit atau biaya atas itu kita kredit, biaya kita kredit kan berarti ada laba kan. Itu kan masuk laba rugi ya. Ya, sementara kalau untuk penyisiannya itu masuk ke neraca ya. Cuman kalau itu penyisian itu akan menjadi kontra account daripada akun yang bersangkutan. Ya, seperti akumulasi penyusutan gitu ya. Itu kan juga sebagai kontra account begitu. Ya, tinggal kita balik nanti kalau pemulihannya. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan.
Yang lain? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan, Mbak Aneta. Mengenai persediaan pada perusahaan penyedia jasa, Pak. Misal persediaan pada PT Jasa Marga itu kan berupa properti dan aspal. Lalu bagaimana jurnal penjualan yang terjadi dari persediaan jasa marga ini, Pak? Apakah setiap tahun akan dibuat jurnal penjualan dari persediaan ini, atau jurnal penjualan persediaan ini hanya terjadi sekali seperti penjualan aset tetap biasa? Ya, jadi kalau tadi ada sebut ya, saya rasa Jasa Marga kan tidak menjual aspal ya. Maksudnya, ya apakah aspal itu yang dibeli termasuk sebagai apa persediaan begitu kan? Ya mungkin yang kita bayangkan memang dia membeli aspal, tapi saya rasa karena tidak itu dijual kan, nanti justru jadi asetnya dia kan ya. Ya kan, aspal itu kan asetnya dia kan ya, aset tabiat. Gimana? Di laporan keuangannya kan dituliskan bahwa persediaan mereka adalah aspal. Berarti mereka diperlakukan sebagai... Ya, kalau saya nggak tahu persis ya, kalau memang Jasa Marga memang menjual aspal ya. Karena kalau menjual aspal memang itu jadi persediaan begitu. Ya, nah kalau misalnya itu sebagai persediaan, ya, tapi tidak untuk dijual, maka kalau menurut saya jadi tidak pas ya. Karena biasanya persediaan dibeli kan nanti untuk dijual kembali begitu. Atau seperti ini, yang kita bayangkan, dia menjual aspal tapi tidak secara fisik aspalnya. Nanti dia kan menjual jasa. Jasa itu kan sehubungan dengan penyediaan jalan yang apa? Konstruksinya ada aspalnya di situ kan, begitu. Nah, mungkin ada perlakuan khusus mengenai jasa yang dijualnya yang nantinya unsurnya ada persediaan berupa aspal tersebut begitu. Nah, cuman kalau disebutkan persediaan aspal secara harfiah tadi ya, dia beli aspal kan tidak untuk menjual aspal kan, tapi dia beli aspal yang nantinya aspal itu dijadikan sebagai aset dia, lalu dia menjual jasa sehubungan dengan aspal tadi. Artinya aspal itu menentukan pelayanan atas jualan dia kan, karena dia menyediakan apa? Jalan tol tadi. Jadi saya rasa tadi yang Anda katakan benar ya, kalau memang hanya sekali saja dia menjurnal atas apa? Persediaan tadi, karena dia tidak lagi menjual apa? Aspalnya untuk itu, tapi menjual jasanya. Nah, ini mungkin akuntansinya dilakukan secara khusus ya, kalau untuk Jasa Marga tadi. Karena kan dia menjual jasa yang di dalamnya ada unsur apa? Aspal di dalamnya. Sama dengan saya gini, perusahaan jasa EMKL ya, ekspedisi muatan kapal laut, gitu kan? Ya. Nah, bisa saja persediaannya itu kita sebut dengan solar begitu. Ya, walaupun dia nggak jual solar, tapi si kapal ini kan harus apa? Minum solar untuk itu. Ya nggak? Iya, Pak. Ya, jadi bisa dibilang persediaan, tapi nanti tidak secara langsung ya dijual solar ya, tapi jasa atas EMK-nya itu dia bisa menjual jasanya karena ada solar tadi begitu. Jadi bisa dinyatakan bahwa apa yang menjadi pembelian sehubungan dengan aset tadi ya berupa solar atau tadi aspal bisa dinyatakan sebagai apa? Persediaan buat dia gitu. Mungkin Anda lihat di laporan keuangan Jasa Marga ya, ada aspal sebagai persediaan. Untuk jurnalnya? Iya, Anda lihat di setiap tahun apakah? Jurnal untuk apa? Oh iya, tetap dilakukan tiap tahun, tapi nanti untuk penentuan daripada harga pokok atas apa yang menjadi penjualannya, itu unsur aspal tadi dimasukkan ya sebagai penambah daripada harga pokok atas jasanya. Sama dengan tadi yang saya katakan apa? Unsur apa yang menjadi apa? MKL tadi kan ya, solarnya itu kan bisa dijadikan sebagai persediaan begitu. Ya, nanti saat penentuan daripada tinggal menentukan harga pokoknya nanti ya. Pada saat dia beli berarti muncul persediaan, saat dia sudah pakai itu solarnya atau sudah pakai aspalnya tadi, maka persediaan kita jadikan sebagai apa? Unsur harga pokok pemakaian. Dengan menentukan seperti biasa ya, kalau misalnya kita melihat apa? Penentuan harga pokok dari perusahaan dagangan ya. Itu kan persediaan awal tambah pembelian kurang persediaan akhir kan begitu. Ya. Nah, itu penentuan daripada harga pokok yang mudah. Tapi
Saya rasa kalau untuk jasa pasti ada beberapa komponen yang agak berbeda. Nanti mungkin bisa dilihat di laporan laba ruginya ya, atas komponen untuk perhitungan harga pokok di jasa marga. Ya, pasti saya yakin ada unsur aspal di sana, ya, karena aspal tadi sebagai persediaan yang dibeli. Begitu, Mbak Arianta. Ya, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan, yang lain barangkali. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Mbak Roselin atau Mbak Elisha? Ya, silakan. Pagi dulu. Siapa nih? Lo ayo. Ini pertanyaan Pak. Ya, silakan. Terkait pembelian persediaan Pak. Misalkan di soal itu, misalnya sering sebuah perusahaan mengimpor persediaan. Nah, pasti kan disisipkan FOB shipping point kah atau FOB destination kah. Nah, misal dia kan FOB destination Pak impornya dan belum sampai ke gudang si pembeli. Berarti kan Pak belum boleh mengakui persediaan kan Pak. Nah, tapi kan itu kan sudah ada si pembelinya dan iya. Si pembelinya kan ya. Benar, terus ya, kenapa? Tapi kan impor. Berarti kan udah harus bayar pajak kan Pak, PPh 22 misal atau bea masuknya. Nah, itu untuk pajak dalam rangka impornya itu Pak tetap harus dibuat jurnalnya nggak Pak? Tapi kan persediaan. Bentar, impor itu kan kalau barang itu sudah masuk ke Indonesia kan, kalau misalnya kita bicara pembelinya adalah pihak Indonesia kan begitu. Ya, misal masih di pelabuhan gitu Pak. Di pelabuhan dia. Kalau seperti itu berarti tetap ada tetap ada pembayaran atas pajak sehubungan dengan impor tadi. Karena impor kan yang pasti yang menanggung adalah pembeli kan, ya. Nah, cuman FOB destination tadi, apakah mensyaratkan itu langsung masuk gudang ataukah masuk ke pelabuhan di Indonesia gitu misalnya kan begitu. Kalau masuk gudang ya berarti memang persediaannya belum diakui sebagai milik daripada si pembeli kan. Tapi kewajiban sehubungan dengan perpajakan atas apa yang dibelinya tetap harus dilakukan. Seperti ada PPN maupun BPA pasal 22 untuk itu. Gitu. Jurnalnya berarti udah harus dibuat. Oh iya, tetap dibuat untuk Nah, cuman pengakuan atas persediaannya mungkin belum, hanya berkaitan dengan jurnal kewajiban perpajakan saja yang harus di-store. Ya, gitu. Oke. Silakan, Mbak Roselin. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan di slide 6 dikatakan bahwa salah satu persediaan faktor itu barang dalam perjalanan. Arti dari barang perjalanan itu gimana ya, Pak? Terus kenapa itu cuma berlaku di manufaktur, perusahaan dagang nggak berlaku? Oke, tadi ya, mirip dengan pertanyaan Mbak Elisha tadi ya, berkaitan dengan penyerahan barang, itu bisa FOB shipping point atau destination ya, atau perangko gudang penjual, perangko gudang pembeli. Artinya kalau saya sebagai pembeli, kemudian dinyatakan bahwa perangko gudang penjual, mungkin barang itu belum masuk ke gudang saya, tapi saya sudah mengakui bahwa barang itu milik saya, begitu. Ya, makanya ini disebut dengan persediaan in transit gitu misalnya. Lalu kemudian berkaitan dengan apakah hanya berlaku Pak untuk perusahaan manufaktur? Sebenarnya bisa juga ya, untuk perusahaan dagang pun juga bisa kalau menurut saya. Kalau memang barang yang dibeli itu adalah barang jadi begitu. Termasuk dalam kategori persediaan in transit juga bisa dinyatakan seperti itu. Ya, tidak melulu manufaktur ya. Ya, juga untuk perusahaan-perusahaan dagang juga bisa dinyatakan tergantung persyaratan daripada penyerahannya begitu. Begitu, Mbak Roselin? Terima kasih, Pak. Oke. Oke, lanjut ya.
Oke ya, tadi sudah kita singgung ini, penurunan nilai persediaan tidak dapat dibayarkan secara fiskal. Artinya tadi jurnal yang dibuat oleh perusahaan di dalam akuntansinya berkaitan dengan pembebanan sehubungan dengan estimasi atau memperkirakan bahwa barang itu atau persediaan tadi turun nilainya tidak bisa dibayarkan secara fiskal. Sebaliknya kenaikan nilai persediaan akibat dari pemulihan ya itu akan dikoreksi fiskal negatif. Jadi ada koreksi fiskal positif sehubungan dengan penurunan dan ada koreksi fiskal negatif sehubungan dengan adanya pemulihan ya. Kalau masalah jurnal tinggal kita balik nanti ya. Ya, jadi jurnal yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Beban atau biaya sehubungan dengan penurunan nilai pada persediaan atau cadangan persediaan yang turun. Nanti pada saat pemulihan tinggal kita balik aja jurnalnya. Ya, persediaan kita munculkan atau cadangan itu kita munculkan, baru kita kredit biayanya, begitu. Oke, ini cara kita menentukan perhitungan average ya. Coba Anda perhatikan, ada yang tahu nggak? Ini average pakai periodik atau perpetual? Perpetual, Pak. Perpetual ya. Kenapa perpetual? Karena setiap barang masuk dan barang keluar selalu ada pencatatan pengkondisian barangnya, Pak. Jadi disesuaikan tiap ada barang masuk atau barang keluar. Jadi kalau dilihat di sini, setiap kali ada pembelian, maka persediaannya akan kita hitung kembali. Ya, atas rata-rata persediaannya kita hitung kembali. Ya, karena kalau ada penjualan dia tidak kita hitung apa rata-ratanya ya tetap seperti itu. Coba Anda lihat nomor 4, nomor 5 kan ya. Nomor 4, nomor 5 kan tetap ya. Rata-rata persediaannya adalah tetap sebesar berapa? 10,75. Sementara Anda lihat di nomor 1 ke nomor 2. Nomor 2 ke nomor 3. Ada perubahan kan ya rata-ratanya kan? Ya kan? Seperti itu ya. Oke. Jadi benar ya kalau ini pakai apa? Perpetual ya untuk itu. Oke, ini juga sama ya, FIFO tapi apa? Perpetual ya. Ya, perpetual. Karena apa? Ada setiap kali apa namanya? Setiap kali ada pembelian atau ada penjualan selalu akan merubah daripada nilai persediaannya. Ya, berbeda dengan kalau periodik kan ya. Kalau periodik ya kita hanya mencatat berapa jumlah pembelian ya, lalu kita kurangi dengan jumlah penjualan. Tidak pernah kita mencatat disebutkan bahwa kalau untuk yang perpetual selalu menyebut jumlah persediaannya kan. Ya, oke ya. Ini adalah sama ya, yaitu Pak menggunakan perpetual untuk itu. LIFO jelas ya, kita nggak usah bahas karena memang tidak diperkenankan. Oke, ini perbandingan antara FIFO, average, dan LIFO. Ya, dan ternyata kalau misalnya kita bandingkan, LIFO ya dalam contoh ini tentunya ya mengakibatkan jumlah pajak apa namanya lebih kecil ya atau paling kecil ya jumlah pajaknya begitu. Ya, ini kalau misalnya membandingkan seperti ini, perbedaannya di harga pokok pastinya kan. Ya, harga pokok sudah tahu kan ya, secara mudah kalau untuk persediaan dagang adalah apa? Ya, persediaan awal tambah pembelian kurangi persediaan akhir kan begitu. Oke, ketemu gross profit, ya tax 10%, ya net income. Ini tidak menghitung biaya-biaya lain ya, biaya inflasi, biaya apa? Penjualan dan biaya-biaya operasional ya tidak diperhitungkan. Ini kan hanya gross profit ya atau laba bruto saja, langsung dikenakan pajak untuk itu. Atau ini bisa kita sebut tax-nya ini adalah PPN, tapi enggak ya, ini pasti PPH. Ya, kan net income di sini ya. Oke, nah ini ada beberapa hal ya sesuai dengan apa ketentuan di accounting ya. Mungkin ada yang bisa menerjemahkan ini.
Yang jago bahasa Inggris siapa kelas ini? Boleh dibaca? Saya coba Pak ya. Oke, silakan Mas Dava. Oke. Jadi di sini ada efek-efek gimana kesalahan inventory itu pada laporan keuangan. Nah, jadi kesalahan pada inventory itu akan berdampak pada neraca dan laporan laba rugi. Nah, kemudian ada alasan nih kenapa kesalahan pada pencatatan inventory itu terjadi. Nah, yang pertama itu ada physical inventory yang tersisa itu salah hitung. Nah, ini sepengetahuan saya di AKM ini ada counterbalancing, Pak. Jadi pada saat tahun ini salah, nanti apabila dibenarkan, maka tahun depan juga akan otomatis benar, Pak. Gitu, Pak. Jadi ada counterbalancing. Kemudian yang kedua, biaya itu secara salah itu dialihkan pada inventory. Nah, kalau di sini berarti ada kesalahan pencatatan yang harus dibetulkan pada saat kita tahu kesalahan itu, Pak. Kemudian yang ketiga, persediaan yang dalam perjalanan itu secara salah termasuk atau tidak termasuk. Nah, ini terkait yang seperti yang Pak Yosef jelaskan tentang FOB tadi, Pak. Kemudian yang terakhir ada barang konsinyasi. Nah, ini masuk atau tidak masuk, biasanya kesalahannya karena konsinyur itu kadang tidak memasukkan, padahal itu kan inventory-nya masih dalam tanggung jawab konsinyur gitu, Pak. Oke. Makasih Mas Dava. Siapa? Yang lain jelas ya terjemahannya? Atau yang lain ini mau terjemahin? Jelas, Pak. Ya, yang lain mau terjemahin ini? Yang kedua ini? Ayo, siapa? Ayo, yang lain. Bahasa Inggrisnya kan nggak terlalu sulit tuh kan, saya rasa. Bahasa baku itu ya, kayak bahasa apa namanya, textbook lah ya. Ya kalau dulu waktu di accounting kan, saya lihat kalau lagi kuliah apa AKM itu kan, wah bukunya kan tebel-tebel kalau lagi dibawa ke kelas itu kan. Kayak orang bawa barbel gitu kan beratnya. Ada yang mau terjemahin? Yang lain? Ayo. Mas Revin barangkali. Oh, siapa? Mbak Zara? Atau Mas Revin? Boleh? Mbak Zara ya, silakan Mbak Zara. Ayo. Ya, coba Pak. Ya, jadi ini efek pada error di inventory di laporan keuangan. Ya. Jadi error inventory itu sering muncul di barang yang transitnya itu di akhir tahun. Lalu aturan pengirimannya itu menentukan barang yang diberikan. Jadi ketika barang tersebut dibeli atau dijual berdasarkan FOB shipping point, barangnya itu diberikan kepada pembeli ketika sudah dikirim. Tapi ketika peraturannya itu pakai FOB destination, barangnya baru diserahkan ke pembeli ketika diterima. Gitu, Pak. Oke. Ya, ini tadi ya penjelasan Franco gudang penjual, Franco gudang pembeli ya kalau istilah saya dulu di kuliah. Ini FOB shipping point sama FOB destination ya. Oke. Oke, ini ya ada penjelasan berkaitan dengan terjadinya kesalahan ya, sering terjadi karena permasalahan daripada barang dalam transit ya atau dalam perjalanan saat penentuan di akhir tahun begitu. Oke, yang berikutnya siapa lagi nih? Oh, Mas Revin tadi belum ya? Ayo, Mas Revin. Maaf Pak, bahasa Inggris saya jelek Pak. Oke, yang lain coba. Coba saya deh Pak. Oke, silakan Mas Nega. Kesalahan di dalam pencatatan inventory itu kadang muncul karena inventory yang dikonsinyasi. Orang yang manufaktur kadang mengirim merchandise ke retailer yang yang biasanya
apa ya? Ini yang menjadi agen dari manufakturer itu sendiri. Terus manufakturer yang dipanggil konsinyur mengambil kembali hak atas barang itu ya, berarti Pak, title ini kan ya. Sampai akhirnya barang itu terjual. Merchandise seperti itu dibilang is said to be shipped. Oh, berarti dibilang akan dikirimkan ketika terjadi konsinyasi kepada retailer yang dipanggil konsinyi. Merchandise yang tidak terjual di dalam akhir tahun adalah bagian dari inventory konsinyur, walaupun merchandise itu ada di tangan retailer atau konsinyi. Oke, itu ya. Jadi ini penjelasan berkaitan dengan apa barang konsinyasi ya. Anda tahu kan sudah berlakuannya ya mengenai barang titipan ini ya. Jadi kesalahan dalam evaluasi sering timbul pada saat pencatatan atas barang inventory ya. Pabrikan kadang-kadang mengirimkan barang kepada retailer ya yang bertindak sebagai agen daripada pabrikan ya. Nah, padahal di sini ada apa semacam barang titipan gitu ya. Jadi pabrikan yang kita sebut dengan konsinyur ya menunggu sampai dengan barang itu terjual ya. Jadi barang tersebut ya apabila sudah dikirimkan ya on consignment ya to the retailer ya. Nah, maka consignment ini kan titipan tadi ya. Maka kita sebut dengan apa? Konsinyur tadi itu. Kemudian tadi ya, barang itu belum terjual di akhir tahun, maka bagian daripada milik daripada si konsinyur ya, atau milik daripada siapa? Si manufaktur tadi ya. Walaupun barang tersebut ada di mana? Pihak konsinyi untuk itu. Oke, terima kasih Mas Dega. Kita lanjut. Nah ini ya, efeknya tadi ya. Efek daripada kesalahan tadi ya bisa terjadi sehubungan dengan apa? Understate ya sama overstate begitu. Ya, inventory error. Ya, beginning inventory. Kalau persediaan awal ada kesalahan dalam pencatatan terlalu rendah bagaimana? Atau apa? Ya, understate itu maksudnya jadi rendah ya atau tidak sama karena mencatatnya ya tadi 100 tapi catat 80 gitu misalnya. Maka cost of merchandise sold atau apa namanya cost of goods sold ya atau COGS ya itu understate juga. Kalau COGS understate maka apa? Gross profit overstate ya. Ya nggak? Benar nggak? Kalau harga pokok lebih kecil maka laba jadi lebih besar kan? Benar begitu? Benar, Pak. Ya, oke ya. Saya rasa sudah mengerti kan ini ya. Sebaliknya kalau begini inventory terlalu besar pencatatannya, maka jelas ya persediaan awal dicatat lebih besar, harusnya 100 tapi 120 berakibat pada harga pokok lebih besar. Kalau harga lebih besar, maka gross profit jadi lebih kecil. Net income juga lebih kecil. Nah, untuk sebaliknya ya kalau ending jelas ya, ending itu kan mengurangi persediaan ya. Sehingga kalau understate ya, maka cost of goods jadi apa? Overstate begitu. Ya, saya rasa mudah ini. Nanti mungkin kalau bingung Anda tinggal bikin apa? Uraian ya atau simulasi perhitungannya ya. Yang penting Anda tentukan pencatatan atas apa? Misalnya simulasi seperti ini ya, saya berikan contoh maaf. Sebentar, saya coba buka Excel dulu ya.
Jadi untuk menjelaskan saat tadi ya, bisa Anda buat seperti ini simulasi. Sudah terlihat slide saya, Excel saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada Pak. Ada Pak. Persediaan awal, misalnya 100. Pembelian, ya, misalnya 600. Tersedia. Tambahkan. Ya. Kemudian persediaan akhir. Misalnya 200. Maka HPP 500 ya. Gitu kan ya? Ya. Nah, tinggal Anda otak-atik tadi. Kalau pilihan awal understood ya, misalnya. Ya. Maka kalau Anda tentukan ini 50 ya understood ya. Ini tetap sama, pembeliannya 600, karena yang understood adalah pilihan awal tadi. Maka bisa kita nyatakan tersedianya berapa? Ya, 650 ya. Persediaan akhir nggak pengaruh, 200. Sehingga bisa kita nyatakan kalau apa tadi? Persediaan awal understood, maka HPP juga lebih kecil ya. Apa efek kalau HPP lebih kecil? Ya, misalnya di sini saya tulis ya. Harga jual 900 sebenarnya. HPP berapa? 500 ini kan? Iya Pak, 500. Ya, maka gross profit berapa? 400 ya. Ini 500. Nah, efeknya kalau misalnya tadi persediaan awal understood, apa efeknya buat gross profit ya? Misalnya ini tax income ya. Tax income-nya adalah 25%, misalnya dari sini. 400 kalikan 25%, 100. Nah, tadi persediaan awal understood, apa efeknya? Ya, kita hitung sekarang di sini. Harga jual adalah 900. Kemudian HPP-nya adalah menjadi 450. Sehingga gross profit-nya menjadi ya lebih besar ya. Ya enggak? Kemudian apa? Pajaknya juga menjadi apa? Lebih besar. Lebih besar. Begitu. Ya. Oke ya, bisa disimulasikan seperti ini ya untuk menerjemahkan atau menentukan understood atau overstood tadi. Bisa ya di ini sendiri ya. Di perkirakan sendiri untuk angka-angkanya. Ada nggak pertanyaan? Bisa ya, ini tadi ya, tentuan seperti ini. Oke, nah ini kalau ada kesalahan berkaitan dengan inventory ya, untuk 2 tahun, efeknya tentunya akan berakibat pada tahun pajak atau tahun yang berikutnya. Ya, jadi understatement sama overstatement ini akan berefek kepada tahun berikutnya ya. Pertama tadi ya, persediaan akhir yang salah
ya tentunya akan berakibat pada adanya persediaan awal yang salah di awal tahun berikutnya, begitu. Nah, ini juga sama dengan tadi ya. Ini kalau ini apa? Balance sheet effect ya terhadap neraca saja. Terasa mudah ini. Kalau ending inventory error understate ya jelas ya. Merchandise inventory pasti understate. Karena aset juga understate ya, total aset juga understate, juga owner's capital ya atau owner's equity ya itu juga understate juga gitu. Ini untuk efeknya ke neraca. Oke, isu perpajakan terkait inventory tadi ya, inventory valuation ya, cost, market, atau kombil tadi ya. Berarti kita tentukan, dipastikan kita menggunakan apa? Cost tadi ya, valuation-nya. Sedangkan perhitungan atas apa? Biaya sehubungan dengan penentuan harga pokok ya, kita hanya pakai apa? FIFO sama average saja untuk itu. Oke, kemudian, nah ini yang perlu kita pahami bersama ya, dalam penentuan harga perolehan. Ya, pada saat wajib pajak atau entitas memperoleh aset berupa persediaan, pencatatan atas berapa jumlah persediaan di neraca, harus kita lihat dari hubungan antara si entitas ini dengan penjualnya tadi ya. Kenapa Pak? Nah ini berkaitan dengan pasal 10 ya Undang-Undang BPH. Apakah dipengaruhi hubungan istimewa ya atau tidak dipengaruhi hubungan istimewa? Nah kalau tidak dipengaruhi hubungan istimewa, jelas ya jumlah sesungguhnya yang dikeluarkan atau diterima. Artinya memang itulah jumlah yang harusnya dikeluarkan oleh siapa? Entitas yang bersangkutan ya. Tapi kalau dipengaruhi hubungan istimewa, masih ingat ya, hubungan istimewa terjadi karena ada 3 ya. Yang pertama apa? Kepemilikan. Yang kedua apa? Ketergantungan teknologi ya atau manajemen. Yang ketiga, hubungan. Aduh, apa yang ketiga? Hubungan keluarga ya. Ya nggak? Itu ya yang bisa berakibat pada adanya hubungan istimewa. Kemudian kalau aktiva berupa persediaan diperoleh dengan cara tukar-menukar, Pak. Ya, maka jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Karena tidak ada harga beli atau harga jual yang ditentukan oleh penjual atau pembeli atau yang saling menukar tadi. Maka kita pakai apa? Harga pasar. Kemudian dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, nah ini juga pakai harga pasar ya. Kecuali kalau Menteri Keuangan bisa menentukan menggunakan nilai buku. Nah, nanti ini dibahas juga ya pada waktu materi merger akuisisi nanti ya. Oke ya, jadi ini ya pengalihan harta yang memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Ya. Nanti ya pasal 4 ayat 3 A dan B ini yang berkaitan dengan hubungan istimewa tadi. Ya, dasar penilaian bagi yang menerima ya sama dengan nilai setiap buku dari pihak yang mengalihkan. Nah, ini berarti apa? Berkaitan dengan apa? Sumbangan ya. Jadi kalau sumbangan itu nanti kalau misalnya menerima dari pihak yang memberikan sumbangan atau hibah atau bantuan, itu nanti si pembeli mencatat dengan nilai bukunya. Nah, ini sering terjadi kita pakai untuk ini ya, untuk apa? Pencatatan atas aset tetap ya, atau akta tetap. Ya, atau nilai yang ditetapkan oleh DJP. Tapi kalau tidak memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf A, ya dasar penilaian bagi yang menerima adalah sama dengan nilai pasar daripada harta yang bersangkutan. Pak, kalau nilai bukunya 0 bagaimana Pak? Ya sudah, berarti nggak ada nilai buku yang dicatat oleh pihak yang menerima. Ya, kalau nilai pasar saya rasa nggak mungkin 0 ya, karena pasti ada nilainya untuk itu. Kemudian penilaian harta sebagai maksud pasal 43 huruf C. Ya, dasar penilaian bagi badan yang menerima sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.
Kemudian persediaan dan pemakaian untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harta atau harga perolehan ya, yang dilakukan secara rata-rata atau mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Ya, untuk penghitungan harga pokok ini bisa menggunakan apa? FIFO ataupun average ya untuk itu. Oke, ini contohnya ya. Ini mungkin juga nanti dijelaskan pada saat belajar merger atau akuisisi ya, atau pemekaran. Ya, nilai sabuku daripada PTA 10 juta hartanya. Ya, harta X namanya. PTB punya harta Y 12 juta. Harga pasarnya masing-masing 20 juta ya, sama ini. Tuker. Ya, pertukaran harta di sini. Ya, nggak ada pembayaran karena dianggap ya harga pasarnya sama. Ya, nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima. Ya, jadi di sini 20 juta itu merupakan nilai perolehan atau nilai penjualan yang harus diterima. Ini ada di pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPH. Lalu gimana Pak menghitung laba rugi atas hal tersebut? Ya, maka keuntungan PTA kita hitung sesuai dengan berapa harga pasar, berapa NSB-nya. Ya, walaupun tidak ada apa uang yang diterima, tetap dihitung ya keuntungannya seperti itu. Ya, sementara PTB dia punya keuntungan sebesar 8 juta karena harga pasar daripada harta Y tadi sebesar 20, sementara NSB-nya adalah 12 juta untuk itu. Gitu ya, perhitungan atas laba ruginya. Oke, kemudian ini contoh lagi ya, berkaitan dengan ini apa sekarang? Peleburan ya. Ya, peleburan di sini PTA dan PTB ya. PTA dan PTB menjadi PTC. Ya, nah, nanti pada saat kita tentukan berkaitan dengan peleburannya, maaf ya, ini kok nggak jalan ini slide-nya sebentar. Jadi sebetulnya PTA dan PTB melakukan peleburan ya, dan membentuk badan baru yaitu PTC. NSB dan harga pasar harta daripada PTA dan PTB sebagai berikut. Ya, nah ini. Jadi NSB harta PTA 200, harga pasarnya 300. NSB PTB 300, harga pasarnya 450. Maka nanti bisa kita tentukan ya. Di sini ada keuntungan daripada PTA sebesar 300 dikurangi 200, PTB juga sama ada keuntungan sebesar 150 juta. Ya, lalu nanti PTC akan membukukan semua hal tersebut sebesar berapa? 750 juta rupiah untuk itu. Karena harus mencatat dengan apa? Harga pasar. Bisa nggak Pak dicatat dengan nilai buku? Nah, namun dalam menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, Menteri Keuangan dapat menetapkan nilai selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sabuku atau pooling of interest. Nah, maka nanti PTC akan mengumumkan penerimaan harta sebesar 200 ditambah 300 ya dari harta PTA dan PTB. Nah, efeknya buat PTA dan PTB, maka nanti tidak ada apa? Tidak ada laba sehubungan dengan kalau menggunakan nilai buku. Ya kan? Karena nilai bukunya 200, ya penyerahannya 200, ya nggak ada selisih untuk itu kan. Ya. Nah, ini disebutkan di pasal 10 ayat 3. Ya. Ada lagi contohnya nih, pilihan harta
penyertaan ya dalam permodalan berdasarkan nilai pasar dari harta yang dialihkan. Ini kalau misalnya membayangkan begini, saya punya mesin, Pak. Lalu saya ingin tukar mesin tersebut dengan saham daripada perusahaan lain. Ya. Nah, ini WPX menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya 25 juta kepada PTY sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal 20 juta. Harga pasar mesin putrasi adalah 40 juta. Ya, maka nanti PTY mencatat mesin bubut tadi adalah berapa? Sebesar 40 juta ya. Di sini bukan sebagai penghasilan. Lalu Pak, nanti selisih antara harga pasar dengan nominal saham yang diterbitkan PTY, apa namanya Pak? Nah, kita sebut dengan AGIU. Ya, nanti bisa dibaca di PP 94 ya, tahun 2010. AGIU saham itu bukan sebagai objek pajak. Ya, termasuk nanti kalau dikapitalisasi ya, dalam bentuk saham bonus, itu juga bukan termasuk objek pajak. Nah, sementara bagi WPX, jelas ya, harus mencatat di sini ada laba. Dan laba ini termasuk objek pajak. Labanya dari mana, Pak? Ya, dari nilai buku atas apa? Mesinnya tadi dengan harga pasar mesin tersebut. Nah, nanti pencatatannya kalau misalnya nanti di jurnal ya, atas siapa? Si PTX, jurnalnya apa? Investasi saham pada PTY, ya, karena kan dia beli sahamnya PTY kan dalam hal ini sebagai investasi atau kepemilikan ya. Lalu apa? 40 juta itu ya. Kemudian apa? Ya, harusnya kalau kita mau hitung, kita tentukan dulu ya, berapa akumulasi penyusutannya. Gitu. Nanti jurnalnya adalah tadi ya, investasi saham, lalu akumulasi penyusutan aktiva tetapnya. Ya. Nah, kemudian kita hitung juga apa yang menjadi perolehan daripada apa? Daripada si PTX ya, yaitu apa? Modal saham ya, yang diperoleh dari si PTY sebesar apa? 20 juta. Investasinya 40 juta ya tadi. Karena di sini langsung nilai buku, ya bisa saja kita hitung ya, berarti labanya berapa? 15 juta untuk itu. Oke ya, nanti kalau kita lihat untuk latihan, nanti saya punya apa soal latihan ya, Anda bisa kerjakan nanti setelah ini. Ini contoh pilihan persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok. Tadi sudah kita contohkan ya, tinggal menentukan menggunakan FIFO atau average ya, periodik atau perpetual. Nah ini kalau kita lihat sehubungan dengan soal yang di slide tadi ya, ini kalau pakai rata-rata, kemudian pakai FIFO ya. Tapi sepertinya ini menggunakan apa? Perpetual ya. Ya nggak? Karena kan dilihat dari rata-ratanya selalu berubah kan di sini. Yang tadinya 9 karena ada pembelian menjadi 10 rata-rata, 10,5. Yang tadinya 10,5 berubah lagi rata-ratanya menjadi 10,75. Kemudian untuk FIFO juga sama ya, mencatat persediaan pada saat pembelian. Nah ini dia, ditambahkan. Mencatat persediaan lagi pada saat pembelian. Nah begitu. Nah saat penjualan rata-rata tinggal mengeluarkan ya, harga daripada rata-ratanya dikalikan dengan satuannya. Ya, kalau FIFO jelas ya akan mengurangi daripada persediaan sesuai dengan berapa jumlah satuan yang dijualnya, dan tentunya yang akan keluar adalah barang yang masuk duluan kan ya, atau first in first out tadi. Ya, seperti itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Nanti saya berikan ya latihan dari saya. Dikerjakan, tapi dikumpulkan ya. Mau berapa lama waktunya? Mau sampai jam 10 boleh. Lebih juga boleh. Lebih aja, Pak. Boleh. Sampai jam berapa? Mungkin besok, Pak.
Kenapa? Mungkin besok Pak waktu kelas. Oh, enggak, sekarang kan sama dengan sama dengan kelas yang sebelumnya. Saya harus fair dong ya. Kelas sebelumnya saya minta kumpulkan dengan waktu paling lama 1 jam. Nanti saya kasih jawabannya. Setelah Anda kerjakan, nanti saya kasih jawabannya. Ya, kelas sebelah juga gitu. Tapi kelas sebelah belum saya kasih jawaban karena soalnya sama dengan soal yang sekarang. Nanti setelah ini baru saya kasih ke kelas 505 ya, baru nanti saya kasih Anda 506. Nanti setelah saya kasih, Anda baca jawabannya. Kalau Anda masih bingung, Anda boleh bertanya. Nah, itu baru nanti Anda bertanya di pertemuan berikutnya besok begitu. Ya. Sekali lagi melatih ya, melatih seperti apa UTS atau UAS ya. Ya, untuk UAS-nya belum selesai ya, mungkin hari ini saya selesaikan sedikit lagi untuk kelas 506 ya. Tapi secara rata-rata ya, walaupun nggak sempurna tapi masih inilah ya, masih terkendali. Ya. Kenapa? Mas Dega kok senyum-senyum? Apakah sudah yakin hasilnya bagus? Sebenarnya takut jelek malahan, Pak. Oh gitu. Enggak lah. Insya Allah semua bagus ya. Lagi juga nilai UTS masih bisa terbagi dengan UAS. Udah gitu, nah itu tadi yang saya katakan. Seperti Anda, saya kasih tugas ini kan menambah nilai Anda kan. Aktivitas itu gede loh nilainya. Berapa persen? 40 ya? Iya kan? Iya. Nah kalau saya memberikan nilai tinggi tapi Anda nggak ngapa-ngapain kan nggak fair juga kan seperti itu. Nah ini maksudnya Anda melakukan ini ya sebagai tanggung jawab saya ya, bahwa Anda memang beraktivitas untuk itu. Selain bertanya, selain di kelas ini Anda punya aktivitas juga seperti soal yang akan saya berikan. Oke, setuju? Saya kasih di grup ya. Jadi jam berapa Mas Revin mau dikumpulkan? 10:30, paling lambat 10:30 ya? Boleh, Pak. Karena waktunya 1 jam paling lama. Saya rasa setengah jam udah selesai kok, gampang. Ya, gampang kok soalnya. Aduh, nanti coba jangan Anda setengah jam, Pak. Oh iya. Ya, 1 jam ya. Yang terlambat ya, Mas Revin. Boleh medianya nanti pakai Google Drive atau apa, terserah Anda lah. Tapi yang jelas, jam sebelum jam itu sudah saya terima. Baik, Pak. Kalau misalnya belum ada yang ngumpulin, ya Anda kirim aja seadanya. Nanti yang belum ngumpulin bisa ngubungin saya begitu. Ya, bisa ngubungin saya. Oke. Oke, sebelum saya kasih soal, ada nggak lagi pertanyaan dari materi tadi yang barusan? Nanti soalnya adalah saya pakai average, tapi yang periodik. Nah, gampang kan? Average tapi yang periodik. Ya, soalnya. Oke ya, saya berikan soalnya sebentar. Pak, saya sambil bertanya boleh, Pak? Boleh, silakan. Jadi kan pajak kan mengakuinya itu terkait dengan harga perolehan, Pak, bukan dengan harga pasar. Sementara dalam penurunan nilai itu ada kemungkinan karena harga jualnya menurun. Dan ketika harga jual menurun itu kan berarti sudah terrealisasi, Pak, bukan estimasi lagi. Nah itu perlu dikoreksi apa enggak, Pak? Kalau harga jual menurun, ya nggak apa-apa, ada kerugian berarti kan. Artinya pada saat dia menjual, ternyata harga jualnya lebih kecil dibanding apa? Harga pokok misalnya ya, plus biaya-biaya. Ya sudah nggak apa-apa, langsung dianggap sebagai kerugian kan untuk itu. Artinya kerugian itu akan terrealisasi saat kejadian waktu dia menjual kan. Jadi tidak perlu dia melakukan apa? Estimasi. Begitulah maksudnya. Estimasi kan belum terjadi. Ya kan? Ya, maka nanti akan apa? Akan dikoreksi untuk itu ya. Nah, Pak, kalau sudah terjadi bagaimana? Ya, tadi estimasi selalu yang kita bayangkan adalah apa? Koreksi beda waktu kan? Ya, tapi kalau misalnya terjadi di tahun yang sama, ya nggak ada masalah, berarti langsung terkoreksi untuk itu.
Artinya koreksi yang sudah kita lakukan tadi, adanya suatu kerugian dan memang sama, kita akan koreksi kembali ya, antara tadi yang pertama kita lakukan koreksi positif jadi koreksi negatif karena memang sudah muncul kerugian. Artinya kerugian itu diakui pada saat kejadian, tapi pada saat itu diestimasi kerugian itu akan dikoreksi begitu. Tapi mungkin saja itu bisa saja terjadi di beda tahun pajak ya, untuk tahun berikutnya kan begitu. Tapi kalau tahun yang sama ya langsung otomatis terkoreksi ya atas terpulihkan ya atas koreksi beda waktunya tadi. Begitu Mas? Gimana? Mengakuinya kan terkait dengan harga perolehan, Pak, bukan harga pasar. Berarti itu Mas tidak perlu dikoreksi juga, Pak? Apanya? Yang waktu dia ngejual itu? Iya. Loh, Kan yang misal, penentuan harga penentuan harga pokok itu yang menyatakan itu menggunakan harga pasar atau harga perolehan. Tapi kalau sesungguhnya dia menjual ternyata tidak sesuai dengan harga pasar atau kurang dari itu, maka langsung saat kejadian itu diakui sebagai kerugian begitu. Nggak lagi ngitung harga pokok dalam arti waktu dia menjual ya sudah langsung pakai harga sesuai dengan apa yang dia tentukan kan ya. Dan ternyata ada kerugian di sana. Kerugian itu diakui, boleh diakui sebagai biaya begitu. Ya, sama dengan misalnya pencadangan atas piutang kan begitu. Cadangan atas piutang itu kan pada waktu dicadangkan dijadikan sebagai biaya, tapi kan dikoreksi. Tapi boleh dijadikan sebagai biaya pada saat realisasi kan, atau muncul bahwa memang dia nggak bisa ditagih. Nah, dia mengestimasinya adalah sesuai dengan tadi harga jual kan ya, penurunan harga jual ya. Padahal disebutkan kan harus pakai harga pokok untuk penentuan daripada persediaannya kan. Nah, dia penentuannya menggunakan estimasi itu sehingga ada penurunan nilai. Koreksi nggak Pak? Koreksi kan nggak boleh diestimasi. Ya. Tapi kan sehubungan dengan adanya koreksi ini, penentuan harga pokok itu kan terjadinya tidak rutin ya, bisa ditentukan misalnya akhir tahun atau pada saat penentuan stock opnim ya, ataupun dalam tentuan yang lain, misalnya periodik ya 6 bulan sekali gitu dia tentukan. Nah nanti pada saat dinyatakan bahwa itu sebagai biaya karena adanya estimasi tadi, maka WP harus melakukan koreksi fiskal atas itu. Ya, WP harus menentukan koreksi fiskal atas itu. Nah, tapi koreksinya tentu kan, ya kan, koreksi beda waktu. Begitu. Karena kalau itu memang ternyata nanti ada pemulihan ya sehubungan dengan itu, maka jurnal yang tadi kita estimasi itu akan kita jadikan sebagai koreksi negatif. Begitu, kalau ada pemulihan. Begitu, barangkali, Mas Ramadan. Ya, Pak. Terus satu kali lagi, Pak. Boleh, silakan. Misal kerugian penurunan nilai itu awalnya diestimasi, Pak. Kemudian estimasi tersebut akhirnya terjadi. Itu kan awalnya dikoreksi positif. Kemudian pas benar-benar terjadi itu koreksi negatif, Pak. Negatif ya. Karena itu kan pajak itu menyatakan ya atau boleh kalau memang sudah kejadian kan begitu. Kalau baru diestimasi belum ada kejadian, maka pasti akan dikoreksi. Begitu. Kecuali untuk yang diatur tertentu ya, seperti pencadangan piutang. Anda kan nanti kalau masalah pencadangan atau estimasi itu baca di pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH ya. Pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH. Siapa yang boleh melakukan estimasi atau pencadangan. Hanya 6 kegiatan ya, atau 6 bentuk pencadangan. Salah satunya adalah piutang kan ya. Nah, piutang itu yang boleh kan hanya 4. Perbankan, pembiayaan konsumen, anjak piutang, sama SGU dengan hak opsi. Kalau itu memang boleh, walaupun belum realisasi. Ya, ada lagi misalnya cadangan atas usaha asuransi. Itu boleh. Ya, ada lagi cadangan sehubungan dengan pembiayaan penanaman kembali atau reboisasi atas usaha
kehutanan. Nah, itu boleh. Ya, nanti bisa dilihat di pasal 9 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH, siapa saja yang boleh apa? Mencadangkan dan atas kegiatan apa yang bisa melakukan pencadangan tadi, begitu. Kalau yang persediaan nggak ada ya, nggak ada yang diizinkan sama sekali. Apapun usahanya, maka pencadangan sehubungan dengan penurunan nilai atau estimasi karena penurunan nilai tidak akan diperkenankan oleh pajak. Begitu. Oke ya, begitu Mas Ramadan. Ya Pak, terima kasih Pak Yusuf. Oke. Apakah masih boleh bertanya, Pak? Oke, saya sudah kirim ke WA Group ya. Silakan ya. Kalau tadi untuk rata-rata nggak ada yang pakai Vivo ini ya. Rata-rata tapi pakai apa? Sorry. Rata-rata nggak ada yang pakai periodik, ini pakai perpetual soalnya. Udah didapat ininya? Belum masuk, Pak. Belum masuk, Oh, Pak. belum. Ya, Belum, sebentar. Pak. Belum ya. Bentar ya, masih muter-muter nih. Kenapa nggak tahu? Padahal kecil ya filenya.
Sudah masuk, Pak. Oke. Kebetulan di slide memang nggak ada ya yang contoh apa rata-rata tapi pakai apa periodik ya. Tapi tadi saya katakan gimana cara ngitungnya? Kita hitung secara unit maupun apa secara rupiah ya. Persediaan awal sama apa pembeliannya. Kemudian kita buat rata-ratanya dari jumlah apa rupiahnya kita bagi dengan jumlah unitnya. Nah setelah itu baru kita kalikan dengan jumlah persediaan akhirnya secara unit. Ya, nah baru Anda bisa tentukan apa harga pokoknya. Oke, untuk jurnal penyesuaiannya bagaimana? Untuk tentang harga pokok apa jumlahnya? Harga pokok kita debet ya. Harga pokok terus apa? Yang kita debet lagi? Persediaan akhir ya. Pak. Ya, baru kita kredit apa? Pembelian sama persediaan awal. Persediaan awal. Ya, oke. Oke ya, bisa ya salah saya untuk dikerjakan. Ini hadir semua ya, saya mau, tadi lupa saya absen. Hadir semua kan? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, oke. Nah, mungkin nanti yang
bukan panjang sih ya, ada beberapa jurnal yang Anda lakukan, tapi sebenarnya nggak terlalu sulit ya, karena jurnal sederhana aja itu ya. Jadi masing-masing transaksi ada jurnal nanti itu. Lalu setelah Anda jurnal, Anda jumlahkan berapa jumlah PK, berapa jumlah PM. Kemudian Anda dapat kondisi bahwa BP-nya apa? Kurang atau lebih bayar ya terhadap PPN-nya. Nah, kalau memang kurang bayar, bagaimana jurnalnya? Kalau lebih, bagaimana jurnalnya? Begitu. Kan cuma 6 transaksi aja kan sebenarnya. 3 perolehan atau pembelian, 3 penjualan ya. Begitu. Oke, silakan. Pak, ini berarti tepatnya dikumpulkan jam berapa ya? 10:30 tadi katanya. Atau lebih cepat? Karena Pak. Ya, 10:30 ya tadi ya, Mas Revin, kesepakatannya kan? Apakah berkenan buat ditambahin lagi, Pak? Karena filenya tadi baru terkirim. Ya udah, 10:30 lebih 10. Baik, terima kasih, Pak. Oke, iya, silakan. Jadi 10:40 ya.